kesetaraan. Ya. Pertumbuhan uang di dalam waktu harus diperhitungkan dalam semua kombinasi dan pembandingan pembayaran. Kebanyakan persoalan dalam ekonomi melibatkan dan menentukan apa yang ekonomis dan jangka waktu panjang, yaitu selama waktu yang panjang misalnya. Dalam persoalan semacam ini perlu untuk mengenal nilai waktu dari uang, karena terdapatnya interest ya, atau bunga, suku bunga atau bunga ya. Rp1.000 sekarang lebih tinggi nilainya daripada Rp1.000 pada masa mendatang, ya, atau saat-saat lebih lama lagi. Ya. Kita tahu itu. Ya. Itu sebabnya, ya, kalau kita memperhitungkan dalam teknik analisis dan biaya, ya, maka uang itu tidak boleh didiamkan. Ya. Ini ditinjau dari segi ekonomi ya, sehingga uang tersebut harus diberdayakan. Ya. Apakah uang itu dijadikan modal, ya, kemudian istilahnya itu diputar, ya, dengan membuat suatu hasil, ya, suatu produk kita jual, uang rupiah tersebut nilainya menjadi bertambah karena kita usahakan untuk membiayai suatu pekerjaan. Ya, itu sebagai contoh. Definisi interest atau bunga. Interest dapat diartikan sebagai biaya peminjaman yang diberikan oleh peminjam uang untuk penggunaan uang pinjaman. Dalam arti yang lain, interest dapat diartikan sebagai pengembalian uang yang diperoleh dari penanaman modal yang produktif. Ya, ini adalah definisi interest secara umum. Sedangkan dalam kegiatan apapun yang berhubungan dengan biaya pasti akan dihubungkan dengan teknik analisis biaya. Ya, khususnya untuk orang-orang teknik ini ya. Terutama dalam banyak hal yang berhubungan dengan perjanjian pengerjaan sebuah produk atau proyek ya, yang membutuhkan bahan baku, ya, biaya ya, dan tentunya berhubungan dengan waktu pengerjaan dan biaya pemodalan. Ya. Cara perhitungan teknik analisis biaya sudah pasti ditentukan dengan kesepakatan antara pemesan dan penerima pekerjaan. Ya. Kesepakatan antara yang memberi pinjaman modal dan yang menerima pinjaman modal. Interest ratio ya, adalah perbandingan antara interest yang dibebankan atau dibayarkan pada akhir periode waktu. Ya. Umumnya jangka waktu adalah 1 tahun, ya, atau kurang bisa ya, dan uang yang dipinjam pada awal periode itu. Ya. Jadi bila bunga yang bayarkan ada sebesar 400 setiap tahun untuk peminjaman sebesar Rp10.000, maka interest rasionya adalah 400 per 10.000 sama dengan 0,04 setiap jangka waktu 1 tahun. Ini umumnya dinyatakan sebagai suku bunga 4% annually, tahunan ya. Interest dapat diberikan berulang kali dalam 1 tahun ya. Interest ratio per tahun umumnya adalah apa yang dimaksud dengan interest yang disebutkan, jadi yang diperjanjikan sebelumnya. Jadi interest dapat dibayar misalnya per bulan, yaitu dengan hitung sesuai dengan jangka waktu yang disesuaikan. Kalau dengan dihitung dengan sistem teknik analisis biaya, maka interest 1 bulan tidak sama dengan interest 1 tahun dibagi 12. Ya, misalnya interest 1 tahun adalah 6%. Ya. Bukan berarti bahwa 1 bulan adalah 6% bagi 12 ya. Kalau dalam teknik analisis biaya itu berubah ya, dan bisa lebih besar. Beberapa cara pembayaran kembali uang pinjaman. Ada beberapa cara yang tentunya harus disepakati oleh peminjam dan pemberi pinjaman. Ya, beberapa contoh cara pembayaran atau model pembayaran yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya dalam kegiatan peminjaman uang di bank untuk melakukan usaha, pengambilan kredit rumah, atau peminjaman uang untuk modal suatu pengerjaan proyek dan sebagainya. Jadi semua itu akan dihitung melalui teknik analisis biaya. Ini adalah contoh ya, model 1 atau cara pertama ya dalam hal pembayaran. Misalnya
kita sebagai peminjam, ya. Kemudian ada apa? Ya, seperti yang kita diskusikan tadi, ada interest-nya, ya, kemudian ada interest rate-nya, ya. Kemudian kita tahu bahwa uang itu akan berubah, ya, atau berkembang sesuai dengan waktu, ya. Jadi itu adalah yang disebut dengan hukum teknik analisis biaya, ya. Karena kalau kita membutuhkan uang, kalau kita meminjam misalnya dari bank, ya, maka kita harus membayar gitu ya, seperti menyewa, ya. Nah, ini cara pertama, ya. Kita misalnya di sini sebutkan ada pinjaman, ya, misalkan 15.000, ya. Ini 15.000 itu berarti bahwa tahun pertama, ya ini kurang tepat ya, mungkin tahun pertama kita itu karena interest rate-nya atau bunganya adalah 7%, maka bunganya saja sekitar 1050, ya, untuk ya. Jadi untuk penghitungan sederhana, ya, 15 juta ini kalau kita bayar dalam jangka waktu 10 tahun, maka yang kita setiap tahun kita harus membayar yang 15.000 ini kita harus membayar ditambah untuk bunganya itu 1050, ya, tahun ini, ya. Kalau misalnya contohnya, ya, yang contoh pertama ini kita meminjam 15.000, ya. Nah, 15.000 ini pada tahun kedua sudah menjadi 16.050, ya. Kalau pinjaman kita itu dalam 1 tahun sudah menjadi 16.50, jadi 16.50, ya. Yang 50 ini adalah penjumlahan dari bunganya, ya, atau interestnya, ya. Interestnya tambahkan ke modalnya. Dari tahun pertama kita harus membayar sekian, ya. Tapi kalau tahun pertama harusnya pembayarannya seperti ini, ya. Kalau kita hanya membayar bunganya saja seperti ini, maka setelah kita membayar bunga, uang yang tadi bentuknya jumlahnya adalah 16.050 rupiah itu, karena kita bayar bunganya, dia kembali menjadi 15.000. Jadi dianggap ini kita membuat suatu meminta pinjaman kembali, ya, karena setelah kita membayar seharusnya yang kita bayar adalah sebesar ini. Tapi karena yang kita bayar hanya bunganya, maka yang tersisa adalah 15.000. Sehingga 15.000 ini akan dikenakan bunga lagi, ya, sehingga akhir tahun dari tahun kedua ini itu adalah 16.050. Demikian seterusnya selama 10 tahun. Ya. Nah, ini adalah cara pertama. Ya, kita hanya membayar bunga terus ya sampai 10 tahun. Pada akhir itu kita membayar jadi akhir pinjaman perjanjian 10 tahun misalnya, ya kita harus membayar ini semua. Ya, ini ada yang belum kita bayar. Kemudian setelah kita bayar, maka semua itu menjadi lunas. Ya. Itu adalah cara pertama. Ya. Jadi nanti ini ada hubungannya dengan rumus-rumus yang harus kita pakai. Tapi kita harus membayangkan dulu. Ya, harus kita bayangkan dulu apa sebenarnya bagaimana cara menghitungnya, ya. Maksudnya saya katakan adalah seperti ini tadi. Ya. Jadi kalau misalnya ini ya, ini 7 ini saya ganti menjadi 5% gitu ya, 5%. Maka dalam sistem pembayaran ini yang kita lihat adalah bahwa dia menjadi seperti ini, berubah ya, 15%. Ya. Maaf, saya ada masalah dengan papan ketik saya ya, sehingga karena tidak ada enternya sehingga saya harus membuka papan ketik yang ada di layar. Misalnya ini saya ganti menjadi 10.000, ya, misalkan 10.000. Jadi untuk lakukan enternya saya lakukan seperti ini, ya, enter, berubah lagi dia, ya, 10.000. Ya, interestnya tadi berapa ya, 600, sekarang menjadi 500 dan seterusnya. Jadi ini adalah model
pertama, ya. Jadi sistemnya ini sudah dimasukkan dalam perangkat lunak Excel, sehingga setiap saat ya kita tinggal masukkan berapa interest rate-nya yang sudah disetujui, ya, berapa yang dipinjam jumlahnya, ya sudah, ini tabelnya untuk 10 tahun seperti ini ya. Jadi model pertama, si peminjam itu hanya membayar bunganya saja. Ya, pada saat terakhir, ya, karena perjanjiannya 10 tahun, dia harus membayar lebih. Ya. Jadi membayarnya bukan lebih, artinya ya, karena hanya bunga-bunga dan sebagainya, modalnya kembali awal, sehingga pada saat terakhir, ya, kalau dia berakhir sudah perjanjiannya, maka dia harus membayar 10.500 ini. Ya. Tadi sudah dikatakan 10.500 dicicil 500, jadi tinggal 10.000. Bunganya menjadi tambah bunganya 500, 10.500. Ya. Demikian terus, ini semua untuk setiap akhir tahun. Ya, kalau dibayar hanya bunganya, ya yang terjadi adalah modalnya kembali seperti asal. Tapi kalau dibayar keseluruhannya jadi lunas. Nah, tadi setelah kita melihat model pertama ya, model pertama yang dikerjakan di perangkat lunak Excel, ya, kita lihat bahwa ini petan panah ini adalah model pertama yang kita terima, ya, pada tahun ke-0. Ya. Kemudian kita membayar di sini adalah hanya bunganya, ya, bunganya. Jadi modalnya tetap. Seharusnya kita membayar di sini adalah modal ditambah bunga. Ya, seperti yang sudah kita lihat tadi. Jadi diagramnya adalah seperti ini. Ya, jadi setiap tahun kita hanya membayar bunga setelah jangka waktu 10 tahun yang merupakan tahun perjanjian kita dengan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Nah, maka yang terakhir harus dibayar modal ditambah bunga. Ya, kita lihat penerimaan itu panahnya ke atas, pembayaran panahnya ke bawah. Jadi setelah bunga-bunga tiap tahun, pada tahun ke-10 harus kembalikan semua. Modal ditambah bunga. Nah, itu adalah untuk model pembayaran yang pertama. Nah, ini adalah model pembayaran kedua. Ya. Kalau tadi kita lihat, ini ya, interest rate-nya atau bunganya adalah 6%, pinjaman kita adalah, atau kita samakan aja ya 7%. Supaya kita bisa lihat perbedaannya. Kemudian ini tadi adalah 10.000. Oke. Nah, kita lihat kita meminjamnya adalah 10 tahun. Pada waktu tahun pertama kita meminjam itu besarnya 10 juta. Maaf, 10.000. Ya. Karena telah disetujui interest rate 7%, maka bunganya pada akhir tahun setelah 1 tahun itu adalah 700 rupiah. 10.000 bunganya 700 rupiah karena interest rate-nya 7%. Sehingga pada akhir tahun pertama, ya, pada awal tahun pertama ya, setelah kita meminjam, kalau kita anggap bahwa ini adalah akhir tahun ke-0, akhir tahun pertama uangnya yang kita pinjam sudah menjadi 10.700. Nah, dalam perjanjian yang kita inginkan adalah nantinya kalau bisa kita kecuali membayar bunga, kita akan juga membayar modalnya tapi cuma 1/10-nya. Ya, setiap tahun 10 dan sebagainya, sehingga dibuatlah tabel seperti ini dalam Excel ini, sehingga kita bisa lihat berapa nanti yang harus kita bayar. Ya, ini adalah model yang kedua. Nah, contohnya semakin hari semakin kecil, ya. Jadi ada pertimbangan tertentu. Ada juga yang mempertimbangkan ya sedikit meraba-raba ya, atau istilahnya itu apa ya? Istilahnya untung-untungan ya. Dianggap bahwa nanti kalau setelah 10 tahun nilai uang itu mungkin turun. Ya. Sehingga pada waktu kita pada akhir tahun ke-10 itu yang kita bayar sudah mungkin lebih kecil nilainya.
dibandingkan, jadi namanya nilai uang itu adalah nilai pada suatu kondisi atau tahun atau waktu tertentu. Ya. Sehingga kadang-kadang kita berpikir saat sekarang 10.000 itu berarti, tapi pada tahun ke-10 mungkin 10.000 tidak berarti. Ya. Mungkin begitu ya, tapi kita harus melupakan itu. Ya, karena ini adalah teknik analisis biaya. Jadi tetap peminjam menginginkan bahwa setiap tahun, kecuali dia membayar bunga, dia akan membayar modalnya 1.000 karena 10.000, dia akan membayarnya dalam waktu 10 tahun. Ya. Sehingga dari bunganya sekian, ya, karena dia harus menurunkan pinjaman menjadi 9.000, maka itu yang dia harus bayarnya adalah bunganya ini 700, bukan ini bunganya 700 ditambah 1.000. Ini yang dibayarkan, ya, 1.700. Sehingga pinjaman kita menjadi 900. Yang tadinya 10.000 setelah 1 tahun menjadi 10.700, kemudian kita bayar 1.700, maka untuk tahun kedua pinjaman kita itu menjadi 9.000. Ya, tentunya dengan dari 9.000 dengan interest rate atau bunga 7% ini, ya bunganya menjadi 630. Ya, ini dari 9.000 menjadi 630. Ya. Sehingga karena kita ingin membayar modalnya uang asal aslinya kita yang bayar, kita tambah ke 1.000, maka yang kita bayarkan adalah bunga ini, ya, hasil interest rate, biayanya ditambah 1.000. Nah, sehingga tahun berikutnya pinjaman kita tinggal 7.000. Dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin Anda akan bertanya, loh apa ada Pak seperti itu? Banyak sekali. Ya. Jadi artinya sistem pembayaran itu bermacam-macam. Ya, ini adalah sistem pembayaran. Misalnya kredit rumah, ya, ada kredit rumah yang dibayarnya seperti ini. Ya. Ada juga mengambil kredit rumah misalnya, kita harus memberikan jaminan. Ya, kalau kita memberikan jaminan berarti modal yang kita pinjam itu menjadi lebih kecil. Ya, maaf, bukan jaminan ya. Jaminan itu tidak ada uangnya. Kalau kita memberikan uang muka maksud saya. Ya, kalau diberikan uang muka, maka yang kita pinjam akan lebih kecil. Dan yang kita ya pasti pengembalian akan lebih kecil. Ya. Misalnya contoh ini saya ganti menjadi 6% ya, misalkan 6%. Kita lihat yang terjadi adalah saya tidak pakai keyboard ini, dia turun ya 600 gitu ya. Misalnya kita bikin ini menjadi 15.000 ya. Kita lihat ya, ini 10.000 menjadi 15.000 ya. Berubah seperti ini. Jadi tabel ini sudah disiapkan untuk sistem pembayaran yang model kedua ini. Ya. Jadi ini ada yang pertama tadi bisa kita diskusikan. Sekarang ini adalah model yang kedua ya. Nanti sebentar kita lihat bagaimana bentuk diagramnya ya, untuk melihat logikanya. Model pembayaran kedua ya, yang seperti sudah kita lihat di program Excel-nya ya. Di sini kita menerima ya. Kemudian kita melakukan pengembalian ya, yang tadi dikatakan kita ingin dipotong setiap dari 10 tahun dipotong 1.000 sehingga dari 10.000 itu ya, sampai pada akhirnya kita akan mencapai pembayaran kembali yang 0 ya. Artinya betul-betul ya kita melakukan, kecuali kita membayar interestnya, kita juga membayar sebagian dari modalnya. Artinya kalau modalnya tadi 20.000, maka modalnya tetap akan diturunkan menjadi 18.000 ya misalnya. Ya. Tapi 10.000 ya contohnya ya. 10.000 ya, kemudian setiap akhir tahun kita menambahkan membayar 10.000 ditambah bunganya. Sehingga terlihat bahwa dia bertambah lama, yang kita kembalikan itu bertambah kecil dan akhirnya 0 tuntas sampai
pinjaman itu terbayar semuanya. Nah, kita lanjutkan. Ya, ini adalah model atau cara pembayaran yang model ketiga. Ya. Jadi bermacam-macam cara orang itu ya, sehingga nanti pada waktu kita mempelajari atau berdiskusi mengenai teknik analisis dan biaya itu ada bermacam-macam model nanti ya. Ada model-model tersebut masing-masing ada sudah disederhanakan menjadi suatu rumus ya, di mana rumus itu ya, yang sekarang kita tunjukkan dulu logikanya ya. Oh, macam seperti ini pembayarannya. Begitunya gimana gitu ya. Ini jadi rumus-rumus itu sudah saya masukkan semua ya. Ya, di sini saya masukkan interest rate, ya, kemudian pinjamannya bisa diganti, kemudian N ini adalah tahunnya, ya. Misalkan seperti ini 10 tahun. Jadi nanti ini akan menjadi kalau kita lihat di dalam selnya ya. Jadi ini ada rumus-rumusnya. Ya. Ini ada rumus untuk bunga dan sebagainya. Baik. Jadi yang kita lihat sekarang adalah yang sudah berbentuk tabel. Ya. Nah, ini model yang ketiga ini adalah sama dengan yang pertama tadi ya, yang pertama dan kedua, cuman yang diinginkan adalah membayarnya itu setiap tahun itu harus sama gitu ya, harus sama. Padahal kita lihat 10.000 ini ya, karena interest rate-nya adalah per tahun, jadi setiap tahun ya dia akan berubah. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah akhir tahun pertama ya. Karena 10.000 itu ditambah bunga ya, interest menjadi 10.600. Kalau kita tidak bayar, maka dianggap model kita pada tahun kedua itu adalah 1.600, 10.600. Kemudian dikalikan bunganya ya, dalam hal ini karena ini sudah dibayar, tidak terlihat ya. Maka di sini semakin besar, semakin besar, semakin besar. Nanti kita lihat model yang terakhir ya. Nah, karena kita ingin membayarnya rata seperti ini ya, ini ada rata terus ya, sehingga sudah dihitung ya, ada rumusnya yang disebut annual. Ya, kita memilih 10.000, kemudian mencicil setiap tahun supaya sama ya. Itu ada tadi ada hitungannya tersendiri rumusnya ya. Sehingga kita lihat ini model yang ketiga, kita akan membayar bunganya atau membayar cicilannya sama setiap tahun. Ya, mungkin Anda akan berpikir, ini cara apa lagi gitu ya? Tapi ada, ya. Contohnya, ya itu sebabnya kita harus tahu betul bagaimana menghitung teknik analisis dan biaya. Kalau tidak, kita tidak tahu. Ini kalau orang pemberi pinjaman mengatakan ini lebih besar, kalau kita tidak tahu, ya maka kita akan ya apa ya bisa membayar lebih gitu ya. Jadi membayar lebih ya seharusnya tidak dilakukan. Ya, kalau kita tahu caranya ya seperti ini. Ya, mungkin Anda berpikir, kok ada ya seperti ini ya? Ada. Ya, ada suatu sistem kredit rumah ya, kredit perumahan ya. Kita lihat untuk apartemen ditawarkan sekarang, rata-rata yang saya lihat itu adalah membayar jumlah yang sama setiap periode tertentu. Ya. Nah, perlu kita ingat lagi ya bahwa interest rate ini tahunan ya, ini ke tahunan. Tapi interest rate itu bisa dihitung bulanan ya, tergantung perjanjian kita bagaimana, gitu ya. Bahkan nanti ya kita akan beri contoh kalau interest rate itu adalah harian. Ya tentunya tidak sebesar ini ya, tentunya tidak sebesar ini. Ya kita lihat kalau dia harian itu bagaimana. Ya, kalau kita mencicil interest rate untuk bulanan, kemudian kita konversi ke harian, maka interest rate untuk harian itu menjadi lebih besar. Nah, oke. Itu keterangan tambahan yang nanti akan kita diskusikan kalau kita sudah sampai pada materi-materi ini. Jadi model yang ketiga adalah si peminjam membayar itu semua rata. Ya. Sehingga kalau dihitung ini menjadi rumit ya. Nah, misalnya 10.000 dibayar sekian. Ya, sisanya seperti ini. Oh, kita sisa seperti ini kalau hitungan yang
teknik analisis biaya yang sederhana ya, ini harus dihitung dengan interest rate 6. Wah, kalau setelah kita hitung, ya, ini keluar 544,48. Waduh, tambah sulit ya. Nah, kemudian kalau sudah dibayar sekian, maka modal kita berubah menjadi tinggal sekian. Ya, bukan. Modal kita menjadi sekian, kemudian ini adalah setelah ada bunganya. Ya, kemudian dibayar lagi misalkan 1.358 karena sama, menjadi berkurang, menjadi lebih rumit lagi, ada berapa angka di belakang koma, dikalikan interest rate-nya, keluarlah kayak interest yang harus kita bayar, bunga yang harus kita bayar. Ya, jumlahnya menjadi seperti ini, dari 8.400 menjadi 8.900. Ya, kemudian kita bayar seperti ini, sehingga modal yang kita pinjam mengecil, ya, dan seterusnya. Ya, ada yang ingin melakukan seperti ini, ya, tapi mungkin kalau Anda nanti ahli dalam teknik analisis dan biaya, ya, Anda akan tahu mana yang paling menguntungkan, ya, membayar tahunan seperti ini, ya, membayar modal dengan model pertama, kedua, atau ketiga, ya, nanti kita akan tahu. Ya. Umumnya yang sudah ahli betul, ya, mereka akan melihat jangka pemilihannya itu berapa tahun. Ya, misalkan 20 tahun, wah saya lebih suka yang seperti ini. Ya, karena kalau dihitung secara rinci, mungkin ada keuntungannya. Ya. Kemudian ada lagi yang memikirkan interest rate itu terhadap waktu, ya. Kemudian interest rate terhadap istilahnya moneter, gitu ya. Wah, kalau sekarang susah itu mikirkan, ya. Seperti misalnya Anda bermain forex, ya, itu juga sulit sekali memprediksinya, ya, kalau Anda tidak tahu. Ya. Nah, dasar-dasar yang dipakai ini umumnya mereka yang betul-betul tahu. Ya. Wah, ini faktornya apa aja yang dipakai? Bermacam-macam, ya. Bisa faktor politik, ya. Bisa faktor antara bank, ya. Masing-masing bank punya sendiri, ya. Punya pegangan sendiri, ya. Bank A itu mempunyai interest rate yang lebih rendah daripada bank B dan sebagainya. Ya. Baik, ya. Kita lihat di sini bagian kita ini adalah yang terlihat di sini hanya sebagai peminjam. Ya. Tetapi kalau kita meminjamkan, kita akan bisa melihat lagi dipinjamkan kemana. Yang kita pinjamkan ke bank dalam bentuk tabungan, ya kan? Nah itu interest rate-nya jadi berbeda. Ya, kalau bank yang meminjam dari kita atau kita menabung, interest rate-nya lebih rendah. Tapi kalau kita meminjam dari mereka, interest rate-nya lebih tinggi. Ya. Mungkin orang akan berpikiran, kenapa kok seperti itu ya? Ya karena mereka ya, banyak alasannya, membutuhkan untuk operasional bank dan sebagainya. Ya. Kalau Anda jeli, ya, Anda bisa pinjam dari bank A, kemudian dipinjamkan ke bank B, ya, seperti itu. Ya. Tapi saya tidak menganjurkan, ya, itu adalah semacam permainan, ya, tapi itu sangat berbahaya kalau kita tidak mengerti. Dan saya tidak menganjurkan untuk bermain seperti itu. Ya, jadi ini adalah model ketiga. Nah, ini apa? Ini yang saya berikan garis merah ini supaya kita lihat bahwa ini adalah pembayaran yang rata sama, ya. Beda sedikit dengan yang model yang kedua. Ini penerimaannya, ya. Bagian bawah ini panahnya ke bawah semua adalah pembayarannya. Nah, ini sistemnya adalah kita meminjam modal, kemudian setiap tahun bagaimana menghitungnya supaya kita bisa setiap tahun itu membayar sama. Nah, jadi itu dihitung, ada caranya menghitung, ya, sehingga tiap tahun pasti sama, ya, membayarnya. Ya, seperti contohnya yang sering kita lihat, ya tentu dengan persetujuan, ya. Kadang-kadang kita tidak menghitung, kita lihat hanya memperkirakan aja. Oh, kuat bisa membayarnya bisa, gitu ya. Nah, itu sangat berbahaya, ya, karena mungkin, ya, kalau dihitung nilai uang ini, ya, sampai pada akhir tahun ke-10
itu kalau kita bayarkan rata seperti ini ya, itu mungkin kalau Anda hitung dengan benar, Anda menghitungnya dengan tepat. Tetapi mungkin penjual memberikan nilai yang lebih ya. Jadi Anda mencicil lebih besar kalau Anda tidak mengerti. Nah, itu yang menjadi masalah ya. Sehingga negosiasi bisa dilakukan. Ya. Dan ini bukan hanya berlaku untuk seperti pembelian seperti itu ya, mungkin proyek-proyek ya, membuat suatu proyek, ya, ya, misalkan proyek butuh modal, maka mereka pinjam di bank atau di suatu instansi penyedia keuangan, ya. Nah itu caranya. Ini pembayaran cara yang sama dalam melakukan pengembalian pembayaran kembali. Selanjutnya, setelah kita melihat model yang ketiga ya, dan diagramnya, sekarang marilah kita melihat model yang keempat, model pembayaran yang keempat. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ini interest rate-nya saya pakai 5 ya. Pinjamannya 15.000. Nah, pinjamannya 15.000 pada tahun pertama. Nah, sehingga pada akhir tahun pertama, si peminjam harus membayar interest maksud saya, bunga 750.000 sehingga pada awal tahun pertama hutang kita sudah menjadi 15.750. Ya, tetapi karena kita mengerjakan suatu pekerjaan yang kita yakin ya, nanti pada saat terakhir ini contoh aja ya, mengatakan bahwa nanti pada akhir program peminjaman waktu kita mengerjakan proyek kita mendapatkan uang yang cukup besar. Pada saat ini kita nggak punya modal, tapi setelah 10 tahun kita mendapatkan dan sudah pasti bisa diharapkan bahwa kita akan mendapatkan uang. Ya, sehingga dari pinjaman tersebut, ya karena ini adalah untuk modal, ya, sehingga tidak bisa membayar interestnya atau bunganya, ya, apalagi mencicil modalnya ya, sehingga mereka mengatakan mereka inginkan bahwa pembayaran akan dilakukan pada tahun ke-10. Ya. Nah, ini adalah model yang keempat. Ya. Kita lihat, karena tidak dibayar, ya, pada tahun ini adalah modal yang kita pinjam tahun kedua. Ya. Karena tidak dibayar lagi, ya, interest rate-nya naik. Interest rate-nya tetap ya, interest-nya naik menjadi 16. Sampai pada tahun ke-10 menjadi 24 ya, dari 10.000 menjadi 15.000 menjadi 24.433,42. Nah, pada saat inilah ya, ini pertimbangan tadi ya. Si peminjam langsung membayar. Ya, sehingga lunas pada tahun ke-10. Ya, kita harus berhati-hati, ini cuma model-model contoh aja ya. Dan kalau memilih mana yang akan kita bayar dan sebagainya harus betul-betul tahu. Ya. Kalau tidak kita akan melihat begitu banyak peminjam yang gagal membayar. Ya. Dan perlu saya beritahu juga harus berhati-hati kepada siapa kita meminjam. Ya. Kalau kita tahu pada siapa yang meminjam, ya, dan kita tahu kredibilitasnya, ya sudah, silakan ya, dan tentunya dengan perhitungan yang matang. Tapi ini dalam rangka mendiskusikan mengenai teknik analisis dan biaya. Jadi sementara tidak perlu memikirkan hal itu ya. Jadi tergantung nanti kalau kita membayar cara 1 gimana, 2 gimana, 3 gimana, dan 4 gimana. Ya. Jadi itu. Nah sekarang kita lihat diagramnya ya. Jadi ini sekarang kita lihat diagramnya. Model yang keempat ini setelah kita melihat grafiknya, melihat program Excel-nya, ya kita lihat ya, setelah kita terima, setiap tahun ini tidak ada panahnya, tidak pernah kita bayar. Ya, memang itu perjanjiannya.
Jadi kalau si peminjam mengizinkan ya boleh ini terjadi. Dan pada akhirnya pada tahun ke-10 kita harus membayar semuanya ya, berdasarkan modal yang diterima dan jangka waktunya. Ya, jangka waktunya dan tentunya berdasarkan interest ya, atau suku bunga per tahunnya atau per satuan waktu apa yang kita pakai. Ya, umumnya tapi per tahun ya. Kalau jangka waktunya panjang seperti ini ya, contohnya 10 tahun, umumnya interest rate itu adalah tahunan ya, ya, kecuali ditentukan ya. Tapi umumnya adalah tahunan ya, seperti itu.